Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Presiden Joko Widodo gencar membagikan bantuan sosial atau bansos saat masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sontak, aksi Presiden Jokowi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Terlebih dalam pembagian bansos itu, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Presiden Jokowi mendapat kritik dari partai politik yang menaunginya, yakni PDI Perjuangan. Kritik juga datang dari calon presiden dan calon wakil presiden hingga politikus lainnya, termasuk FX Hadi Rudiatmo sampai Caimin. Seperti diketahui, Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Selain itu, Jokowi juga membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman pada 29 Januari 2024. Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kedatangan kepala negara tersebut selain membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat, juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang. Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik. Sebab jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El Nino, maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara. Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini. Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan, sehingga Jokowi langsung melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos. Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDIP, Ari membantahnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan kritik kepada Jokowi soal pemberian bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 yang dibagikan per bulan mulai Januari hingga Maret 2024. Penyaluran akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp600.000. Anies mengkritik akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditentukan, yakni per bulan, bukan dirapel. Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024. Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius. Hasto menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan partai politik pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar Mahfud. Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai paslon 02 di Pilpres. Kritik dari PDIP juga datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Ia menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu. Meski begitu, FX Rudi tidak mempermasalahkan hal ini lantaran menurutnya pembagian bansos tidak serta-merta menentukan pilihan politik masyarakat. Dan selanjutnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menanggapi Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos jelang pemilu 2024. Puan Maharani mengembalikannya kepada rakyat untuk memberi penilaian masing-masing. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Putri Megawati Soekarno Putri itu pun mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi rakyat dengan maksud mengentaskan kemiskinan. Sehingga hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyatnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin berharap Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos.
Ia mengingatkan supaya Jokowi dapat memposisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi. Lalu Caimin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Presiden Joko Widodo gencar membagikan bantuan sosial atau bansos saat masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sontak, aksi Presiden Jokowi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Terlebih dalam pembagian bansos itu, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Presiden Jokowi mendapat kritik dari partai politik yang menaunginya, yakni PDI Perjuangan. Kritik juga datang dari calon presiden dan calon wakil presiden hingga politikus lainnya, termasuk FX Hadi Rudiatmo sampai Caimin. Seperti diketahui, Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Selain itu, Jokowi juga membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman pada 29 Januari 2024. Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kedatangan kepala negara tersebut selain membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat, juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang. Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik. Sebab jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El Nino, maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara. Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini. Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan, sehingga Jokowi langsung melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos. Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDIP, Ari membantahnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan kritik kepada Jokowi soal pemberian bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 yang dibagikan per bulan mulai Januari hingga Maret 2024. Penyaluran akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp600.000. Anies mengkritik akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditentukan, yakni per bulan, bukan dirapel. Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024. Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius. Hasto menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan partai politik pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar Mahfud. Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai paslon 02 di Pilpres. Kritik dari PDIP juga datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Ia menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.
Meski begitu, FX Rudi tidak mempermasalahkan hal ini lantaran menurutnya pembagian bansos tidak serta-merta menentukan pilihan politik masyarakat. Dan selanjutnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menanggapi Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos jelang pemilu 2024. Puan Maharani mengembalikannya kepada rakyat untuk memberi penilaian masing-masing. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Putri Megawati Soekarno Putri itu pun mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi rakyat dengan maksud mengentaskan kemiskinan. Sehingga hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyatnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, berharap Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos. Ia mengingatkan supaya Jokowi dapat memposisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi. Lalu Caimin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Presiden Joko Widodo gencar membagikan bantuan sosial atau bansos saat masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sontak, aksi Presiden Jokowi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Terlebih dalam pembagian bansos itu, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Presiden Jokowi mendapat kritik dari partai politik yang menaunginya, yakni PDI Perjuangan. Kritik juga datang dari calon presiden dan calon wakil presiden hingga politikus lainnya, termasuk FX Hadi Rudiatmo sampai Caimin. Seperti diketahui, Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Selain itu, Jokowi juga membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman pada 29 Januari 2024. Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kedatangan kepala negara tersebut selain membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat, juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang. Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik. Sebab jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El Nino, maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara. Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini. Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan, sehingga Jokowi langsung melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos. Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDIP, Ari membantahnya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan kritik kepada Jokowi soal pemberian bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 yang dibagikan per bulan mulai Januari hingga Maret 2024. Penyaluran akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp600.000.
Anies mengkritik akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditentukan, yakni per bulan, bukan dirapel. Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024. Kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius. Hasto menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan partai politik pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar Mahfud. Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai paslon 02 di Pilpres. Kritik dari PDIP juga datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Ia menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu. Meski begitu, FX Rudi tidak mempermasalahkan hal ini lantaran menurutnya pembagian bansos tidak serta-merta menentukan pilihan politik masyarakat. Dan selanjutnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menanggapi Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos jelang pemilu 2024. Puan Maharani mengembalikannya kepada rakyat untuk memberi penilaian masing-masing. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Putri Megawati Soekarno Putri itu pun mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi rakyat dengan maksud mengentaskan kemiskinan. Sehingga hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyatnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, berharap Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos. Ia mengingatkan supaya Jokowi dapat memposisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi. Lalu Caimin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.